Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini apa namanya? Suatu kehormatan lah yang sangat luar biasa. Saya berdiri di depannya kakak-kakak semua, teman-teman, adik-adik juga, teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Tompo Bulut yang menjadi peserta Expo. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan, saya berdiri di sini bukan orang hebat. Jadi saya orang biasa-biasa Ji. Tapi mungkin Tuhan kasih saya kesempatan untuk berdiri di sini karena ada sesuatu yang saya punya. Nah ini insya Allah akan saya bagikan sebentar lagi. Bukan Ji dibilang saya mau ajari Ki usaha, karena saya tahu ada orang yang jauh lebih jago usaha daripada saya. Betul nggak? Betul deh. Nah maka dari itu pada kesempatan ini saya akan sharing saja. Jadi kita akan lebih banyak berdiskusi karena saya tahu waktu juga ini pasti akan sangat terbatas karena paling 1 jam lagi mungkin kita sholat asar. Jadi kita lebih banyak berdiskusi. Nah sebelumnya ada yang belum pernah lihat saya? Belum pernah? Belum. Siapa yang belum pernah lihat saya? Belum pernah? Berarti di rumah tidak ada TV? Nggak ada. Nggak ada TV nih? Nggak ada. Jarang nonton? Ya. Ya, jadi perkenalkan kalau di Makassar saya biasa dipanggil Aliando. Aliando itu ganteng sedikit, saya ganteng banyak. Kelebihannya kakak Rahman itu kalau berdiri di depan PD-nya keterlaluan. Tapi aslinya begitu, betul enggak? Iya, itu yang bikin kelepek-kelepek maunya raja, betul enggak? Nah, tidak ada bercanda, itu tadi intermezzo. Jadi nama saya Rahman. Saya lahir dan besar di Tompo Bulus ini, Malakaji. Cuman saya jarang dilihat. Jarang dilihat, kenapa jarang dilihat? Karena sejak lulus SMP, di SMP 1, saya lanjutkan sekolah di STM di Makassar. Jadi saya ini basicnya adalah anak teknik mesin. Jadi kalau ada yang perbaiki mobil, mengelas, membubut, pokoknya segala pekerjaan tentang permesinan aku makan mentah semua Ji dulu. Tapi pada saat itu berubah setelah saya menikah. Saya juga adalah cek ya. Jadi saya juga ini pernah menjadi sebuah leader sebuah MLM 3 tahun. Jangan lagi hitungi kalau bonus, karena dulu itu saya bodohku juga banyak bonusku yang ku kerja pergi di jalan-jalan. Jadi Bandung itu sama Makassar kayak pergi jadi Malakaji Makassar. Saya kasih pekerjaan begitu, itu dulu yang saya kerjakan. Setelah menikah, alhamdulillah 6 bulan tidak ada pekerjaanku sama sekali. Saking tidak adanya itu, pulang di Malakaji sini saya kasih tahu saya punya mama, "Ma, apa kira-kira usaha saya yang dikasihkan nggak? Yang bisa gue kelola." Akhirnya saya dikasih pupuk. Modalnya pun boleh dibilang tidak ada. Kenapa bilang tidak ada? Karena uang uploadnya Mama Naraja waktu menikah ku ambil 5 juta. Jadi Jangkik pernah berpikir bahwa kakak Rahman itu anaknya almarhum Haji Masa banyak uangnya. No, tidak seperti itu teman-teman. Jadi yang baru memulai yang selalu bilang, "Kak, saya mau bikin usaha tapi tidak ada modalku." Nah sekarang saya mau balik pertanyaannya. Kalau saya kasih uang 100 juta kira-kira mau diapain itu uang? Pasti bingung juga, betul enggak? Artinya bukan ini modal yang utama. Yang utama adalah bagaimana caranya ada produk tak laku. Betul enggak? Bayangkan mami nih, bayangkan mami, anak mesin gantengnya kayak saya, leader MLM lagi 3 tahun, pergi jual tas perempuan. Coba cari bedek nyambungnya di mana. Tapi yang namanya rezeki, kembali lagi ke situ. Yang namanya rezeki itu kita tidak tahu ada di mana. Siapa tahu pulang dari Expo ini ada kalimatku yang masuk di telinga tak, tapi mudah-mudahan tidak keluar di telinga satunya. Jadi masuk saja, tinggal oh iya tahu begitu. Paham sampai sini, Dik? Oke, sudah bisa kita buka? Tidak mau terbuka. Iya, karena lambat gini uang. Muncul? Ya, jadi saya mau tanya kira-kira apa yang kita butuhkan. Jadi apa namanya, cerita saya hari ini itu berkaitan dengan yang namanya jualan di dunia online.
Banyak orang mengeluh sama saya, Kak, kenapa itu kita tidak pernah ke posting tas di Facebook tak, di apa tak, tapi kenapa bisa sampai pengiriman tak ke Papua? Kenapa bisa menyebar sampai ada di Pulau Jawa? Saya baru 8 bulan bukan cabang 3. Alhamdulillah 2020 terakhir Desember kita berani catatkan satu-satunya pemuda Tempo Bulu yang pernah pecah jualan di online. Tidak pernah kita lihat ini online, tapi pernah tembus di 1,5 miliar putaran uangnya sebulan. Itu kan sesuatu yang mungkin di luar apa tuh gitu jual online, betul enggak? Tapi kalau kita tahu gini caranya, pasti ketagihan Ki. Ini yang saya mau kasih tahu Ki, mudah-mudahan bisa sampai di akhir. Karena kalau banyak bawa ke sesi begini biasanya 2 sesi, 2 kali bawa. Paham ya sampai sini? Nah ini tadi profil. Lanjut. Nah intinya pada kesempatan ini saya mau berikan Ki apa namanya teknisnya saja, strateginya, mainannya di dunia online. Tapi sebelum masuk di situ, saya mau bangkitkan dulu Aurata. Kenapa ini ada orang sudah buka usaha, tiba-tiba macet Ki atau lambat Ki berkembang? Apa penyebabnya? Kan tidak ditahu gitu. Biasa ada orang lama mungkin, tapi merasa selalu dirinya terhambat. Apa aku ini tidak dapat Ki, tidak dapat Ki sesuatu. Nah ini saya akan ulas itu dulu sebelum kita masuk di sesi yang cara mainannya jualan di Facebook dan di sosial media. Lanjut ini materi workshop. Nah ini kenapa bisnis tak macet atau bahkan lambat. Lanjut. Nah ini lanjut juga. Nah sekarang ada pulpen tak sama buku tak? Ada? Tidak ada. Ada atau saya tanya langsung saja biar efektif. Kira-kira apa yang sering terjadi atau apa kendalanya selama teman-teman ini jualan di online? Ada yang mau? Ada yang punya kendala? Kita coba Rara dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kendala-kendala yang saya hadapi selama jual online itu tidak laku barangnya. Kadang bahan-bahannya biasa tak buang-buang begitu Kak. Tapi sebenarnya itu kesalahan dari saya sendiri sih Kak, karena sibuk mungkin beraktivitas di luar. Itu mungkin. Yang kedua biaya mungkin karena masih sendiri Ki juga. Berarti harus Ki mandiri begitu Kak. Susah. Susah memang menjadi mandiri dan tidak membebankan orang tua begitu Kak. Itu mungkin keluhan dari saya. Sekarang ini insya Allah di materi terakhir ini didapat Ki jawabannya. Jadi bagaimana caranya olah uang kalau masih sendiri Ki? Bagaimana kalau berkeluarga Ki? Toh begitu kurang lebih Rara. Contoh nih. Iya, satu lagi. Iya. Silakan. Jadi curhat nah. Di bawah. Dor naik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayanti. Terima kasih Bisa. atas kesempatan yang diberikan. Kalau kendala saya, bahan ada siap, tapi cara memasarkannya kayak kehabisan kata-kata untuk promosi. Sip. Kak, di mana kita dapat ide kalau mau jualan? Kadang ini mau ke posting di Facebook, tidak tahu ke apa mau ku bilang. Itu Tonji. Saya kalau di Malakanji itu Tonji, ready kakak silahkan di order. Bosan. Tidak seperti itu. Nah sebentar saya kasih Ki bayangannya. Lanjut. Ini kenapa bisnis tak lambat? Karena tidak ada power tap. Tahu nggak kenapa saya masuk di dunia online pada saat itu di awal-awal? Yang pertama saya punya power itu karena banyak temanku. Jadi saya punya orang tua ini, saya punya mama. Dia bilang kerja mau kok. Di manakah? Berharapnya ini anaknya yang lulus sarjana teknik di Bandung lagi, kerja kayak Pertamina, PLN, di tambang dan sebagainya, betul nggak? Mulai manggung-manggung kagak iya karena nanti anaknya sarjana tuh nggak, betul nggak? Contoh gini. Lanjut. Nah seperti itu. Jadi awalnya saya diarahkan untuk bekerja. Nah kenapa bisa saya masuk di dunia online? Yang pertama itu karena
kalau bergaul Kak sama teman-temanku biasa ditanya Kak, Rahman di mana kau kerja sekarang? Nganu nih, baru orang tidak ada pekerjaannya. Itu kekuatan. Jadi saya punya power, saya punya kekuatan itu tidak banyak-banyak dulu saya mau. Karena Nabilah itu orang yang pandai agama, yang pernah saya tanya, kalau berdoa kok jangan mau dulu terlalu banyak, satu mau. Nah itu apa yang saya doakan dan saya impikan hari itu. Saya mau Ji, kalau saya lagi nongkrong sama temanku, ku bilang Tommy, alhamdulillah kerja ke anu, penghasilanku alhamdulillah 3 juta bisa sebulan. Itu Ji, sangat sederhana tapi itu biasa lupa orang. Tidak ada sesuatu yang nakuatkan di dalam dirinya. Bilang ini, kalau saya berhenti atau saya tidak melakukan aktivitas jualan, saya tidak bisa makan misalkan, atau saya tidak punya. Jangan dulu pikir saya buka usaha, saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau beli apa-apa. Jangan begitu dulu. Cukup itu dulu hal-hal kecil. Yang baru jualan online, yang mungkin handphonenya baru mungkin 2 giga, mimpi tak dulu atau power tak dulu, itu mau dulu. Mau beli handphone yang RAM-nya misalkan 4 giga, yang seperti itu dulu yang kita tanamkan, karena itu kekuatan. Kalau kita tidak lakukan aktivitas jualan tak, maka tidak bisa didapat ini yang kita inginkan. Itu dulu. Karena orang itu terhambat biasanya karena tidak ada powernya. Paham bagi sampai sini? Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah ini lanjut lagi. Yang kedua. Nah, ini power ini asal muasalnya dari pikiran Ki. Asal muasalnya dari pikiran. Jadi Nabi bilang orang apapun yang engkau pikirkan maka itu yang akan terjadi. Bahasa kerennya mindset is doa. Apa yang kau pikirkan maka itu akan menjadi doa. Nah itu dulu yang harus kita rapikan sama-sama, bahwa jangan selalu berpikir bilang aduh saya ini orang tidak bisa, saya ini orang biasa-biasa. Justru dari orang biasa-biasanya jadi kita angkat diri kita menjadi orang luar biasa. Seperti itu. Nah kita lanjut. Nah ini yang kedua, kita percepat. Lanjut. Nah ada orang usahai mau naji kaya. Siapa kira-kira di sini anak muda yang mau kaya? Saya. Kayak monyet. Bukan, kaya. Maksudnya kaya ini definisinya seperti apa? Finansial, artinya mau beli beras ada. Nah, itu juga yang perlu kita rapikan. Ada orang bilang itu Rahman suksesnya Mamo, suksesnya dulu yang seperti apa? Karena beda-beda. Contoh, Pak Yusuf Kalla kan banyak uangnya, betul enggak? Banyak uang toh? Tapi dia juga masih cari uang. Berarti dia belum sukses, betul enggak? Nah, itu yang perlu kita rapikan sama-sama. Apa definisi sukses bagi kita? Karena ada orang dari dia punya motor, mau beli mobil, itu dia kalau beli mobil itu sudah didefinisikan sukses. Ada juga anak sekolah yang baru mungkin kelas 3 lulus ke ujian dibilangi sukses, atau ada mungkin anak sekolah masuk misalkan kuliah di Unhas kah, di UNM kah, itu sudah dikatakan sukses. Jadi definisi sukses ini harus dirapikan dulu, harus kita tanamkan dulu, bilang apa ini sukses untuk saya, untuk bagi diriku, seperti itu. Itu dari saya ya. Paham sampai sini nih? Ada yang mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Ada? Jadi kita lebih banyak jadi saya menyampaikan, bertanya kalau orang mau bertanya. Saya berdiri. Boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Suara saya agak sedikit cuaca mungkin. Oke, makasih banyak. Ini terkait tadi masalah ingin sekedar kaya. Yes. Mungkin kalau kita bertanya di sini ada hanya beberapa orang yang angkat tangan ketika kita mengatakan siapa yang ingin kaya. Yang sebenarnya semua ingin kaya, cuma mungkin tidak mengangkat tangannya karena memang rata-rata kita menginginkan itu. Yang saya ingin tanyakan kepada Kakak Rahman ini, bagaimana mengubah mindset seseorang bahwa ada yang lebih penting dari sekedar kaya itu. Oke. Makasih banyak. Baik. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu buat Kakak Sul
Zulmi Sutra Sengkan dari Sengkan langsung. Dari Sengkan langsung, iya insya Allah. Nah, jadi tadi yang ditanyakan adalah apa yang di atasnya lagi kaya ini atau bagaimana? Bagaimana mengubah mindsetnya orang? Ada yang lebih daripada sekedar kaya itu. Oke. Pemikiran masyarakat. Nah, itu tadi sebenarnya ada materinya. Jadi levelnya itu ada 3 tadi. Bisa kembali enggak? Kembali. Oke, sip. Oh. Nah, ini ada 3 alasan orang kenapa orang mau berbisnis. Yang pertama, orang nak cari itu mau banyak uang, nah bebas finansialnya, betul? Betul? Kalau ada uangnya baru lanjut di level 2, level tulus. Level tulus itu kalau saya ndak bikin usaha ini atau kalau saya tidak bekerja ini, tidak ada misalkan pembeli beras, itu beda levelnya. Beda levelnya. Nah, yang ketiga ada level ikhlas. Level ikhlas di sini saya susah juga dapatkan dan harus selalu saya cari. Ikhlas itu kalau Pak Musakir lebih paham lah apa ya definisinya ikhlas. Ikhlas itu kalau dalam bisnis misalkan, jadi dilepas semua itu aktivitas bisnis tak dan kesana kemari makin bantu orang. Paham di sini? Nah, inilah 3 levelnya. Bagaimana caranya saya merubah mindset? Mindset ini dimulai, ini kan mindset pikiran berarti. Makanya itu yang harus kita benahi. Nah, dimulai dari dulu apa kekuatan tak pertama kali untuk berbisnis itu dulu. Karena tidak bisa sampai di tujuan kalau kita tidak tahu mau kemana. Ya, jadi untuk memperbaiki mindset itu harus kita tahu dulu mau kemana. Harus kita tetapkan tujuan tak mau kemana. Nanti ada lagi selanjutnya nih, mudah-mudahan cukup. Karena ini materi beginian panjang dan saya yakin di setiap workshop, baik terakhir saya bawa materi di Masamba, kalau yang seperti ini biasanya orang itu susah sekali dijanggal matanya ini di sini. Ya, seperti itu biasanya karena rawan sekali. Apalagi ini dikasih sesi siang. Sesi siang ini sangat luar biasa godaannya setan. Betul enggak? Betul nih. Lanjut sampai di mana tadi terakhir? Lanjut. Nah, ini juga kebanyakan terjadi saya lihat di khususnya di kita. Terlalu terburu-buru mau cepat sampai, terlalu mau sesuatu instan ki. Jadi kalau saya buka usaha langsung viral, tidak bisa seperti itu. Biar apa dicari, biar bagaimanapun caranya, pasti ada perjalanannya. Yang membedakan di perjalanan itu adalah waktu. Mungkin ada yang 3 bulan jina buka usahanya langsung berkembang, ada yang 1 tahun pi. Kalau saya alhamdulillah 6 bulan. 6 bulan mulai dikenal sampai di Indonesia Timur, Papua, Jayapura. Saya punya brand Maharaja. Nah, itu beda-beda waktu tak. Apa yang bisa membedakan ini soal waktunya apa? Pembedanya ini orang. Kenapa ada yang cepat, ada lambat? Ya, itu kembali lagi kemauannya belajar seperti sekarang ini. Karena beda itu caranya orang yang sudah tahu caranya dengan orang yang baru lagi mencari ilmunya. Beda ya. Paham sampai sini di? Ada yang mau bertanya? Iya, bertanya memang Magi. Lanjut. Oke. Kasih selesai ini ke bawah iya. Ini ada ya. Sekarang kalau saya tanya Ki, di mana posisi kita sekarang tentang yang namanya jualan online atau tentang wirausaha? Di mana kira-kira level tak? Di mana Ki? Di atas nomor berapa? 3. Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 2. Kira-kira atau enggak fokus nomor berapa?